Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Zahra Agustina. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang membuat surat lamaran pekerjaan. Dan berikut ini adalah nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Adelia Putri, yang kedua ada Dia Larasati Putri Yama, yang ketiga ada Keira Alea Pasha, yang keempat ada Nesya Alia, dan yang terakhir ada saya, Zaraksa Agustina. Sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Sistematika. Yang pertama, tempat dan tanggal. Kedua, alamat. Ketiga, salam pembuka. Keempat, isi surat. Yang terdiri dari yang pertama, identitas diri, maksud dan tujuan, kualifikasi diri, dan lampiran. Yang kelima, salam penutup. Yang keenam, tanda tangan dan nama terang. Isi dari surat lamaran pekerjaan adalah yang pertama, identitas diri, yang terdiri dari nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pendidikan, alamat. Yang kedua, maksud dan tujuan, yang terdiri dari menjelaskan posisi yang dilamar, menjelaskan sumber informasi lowongan. Yang ketiga, kualifikasi diri, yang pertama pengalaman kerja, kedua keahlian, ketiga prestasi, keempat sertifikat. Yang terakhir, lampiran, daftar riwayat hidup atau CV, fotokopi ijazah, fotokopi KTP, SKCK, pas foto, dan lain-lain. Memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan terkait dengan bahasa yang digunakan yaitu 1. Menggunakan bentuk surat yang standar. 2. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. 3. Menggunakan kata-kata yang sopan. 4. Menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. 5. Tulisan bersih, mudah dibaca dan sesuai dengan kaidah ejaan. 6. Melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat, seperti penulisan unsur hal, tempat atau tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Surat lamaran pekerjaan dapat ditulis berdasarkan sumber informasi di media massa, informasi dari seseorang, pengumuman, permintaan suatu instansi, atau inisiatif sendiri. Berikut ini beberapa contoh penulisan pada bagian alinea pembuka untuk masing-masing sumber informasi tersebut. Memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran kerja adalah proses penulisan surat lamaran kerja yang memperhatikan penggunaan bahasa yang tepat dan sesuai dengan kaidah kebahasaan. Unsur kebahasaan yang perlu diperhatikan dalam surat lamaran kerja antara lain adalah penggunaan bahasa yang formal, struktur kalimat yang jelas, tidak bertele-tele, menyusun paragraf yang rapi, serta pilihan kata yang sopan dan meyakinkan. Dengan memperhatikan unsur kebahasan ini, surat lamaran kerja dapat menjadi sarana yang efektif untuk menarik perhatian perektur serta meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Tentu dalam memformulasikan unsur kebahasan surat lamaran kerja, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan untuk menggunakan bahasa formal dan sopan. Hindari penggunaan bahasa non-formal atau slang yang tidak sesuai dengan konteks surat lamaran. Serta, itu gunakan kalimat yang jelas, singkat untuk menyampaikan informasi mengenai latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan alasan mengapa Anda tertarik untuk melamar di posisi tersebut. Di samping itu, tata bahasa yang baik juga penting. Berikut ini disajikan tips dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, menulis dengan susunan format rapi. Yang ketiga, melengkapi data sesuai dengan keperluan. Yang keempat, melampirkan surat pendukung seperti sertifikat pengalaman kerja. Membaca non-fiksi adalah kegiatan membaca yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai topik dunia nyata. Buku non-fiksi mencakup beragam subjek, termasuk sejarah, ilmu pengetahuan, biografi, filsafat, dan banyak lagi. Dibandingkan dengan fiksi, non-fiksi berfokus pada fakta, informasi, dan analisis yang didasarkan pada penelitian dan pengalaman nyata.
Membaca non-fiksi dapat membantu pembaca memperluas wawasan, meningkatkan pemahaman tentang topik tersebut, dan mengembangkan keterampilan analisis serta kritis. Ini juga dapat menjadi alat pembelajaran yang efektif untuk pengembangan pribadi dan profesional.